Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kita semua menyaksikan ada satu fase yang sangat penting sahabat, dimana semua retorika sudah dikalahkan oleh fakta hukum. Roy Suryo CS yang selama ini tampil percaya diri dan sangat vokal, saya kira bahkan agresif di ruang publik, pelan-pelan sudah kehilangan pijakan. Dan itu terjadi bukan karena tekanan politik, bukan karena pembungkaman, tapi memang karena fondasi utama mereka yang selalu dibangga-banggakan dimanapun kalau bicara, yakni sebagai status peneliti, sebagai ahli, itu dipatahkan langsung oleh otoritas hukum, yang saya kira bukan kaleng-kaleng, karena ini adalah merupakan pernyataan resmi dari Pak Budiah, Kapolda Metro Jaya sahabat. Luar biasa. Saya yakin pernyataan inilah yang akan membuat Panci semakin tersungkur masuk ke dalam jurang yang paling dalam. Analisa menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi keilmuan silakan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Direktur, ini adalah harus berdasarkan keilmuan akademis dan saintifik, bersertifikasi, ada sertifikasinya seperti yang dilakukan oleh penyidik menggunakan puslapor Polri dengan ISO 17024/2017. Nah, kita kembalikan lagi kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut apakah sudah bersertifikasi. Orang yang melakukan itu adalah orang yang berkompetensi dan memiliki spesifikasi khusus nggak? Iya kan? Itu kan emang ahli digital forensik namanya ya. Si Pak Rosuryo itu apakah ada Rismon itu kan bukannya ahli, dia akademis ya. Boleh saja, tapi kan orang apakah dia punya ijazah seperti itu, ada sertifikat khusus tentang itu. Kan akan harus didalami. Kalau enggak hanya klaim saja ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Semua orang berhak untuk melakukan analisa menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi keilmuan silakan. Tapi tadi yang disampaikan oleh Direktur, ini adalah harus berdasarkan keilmuan akademis dan saintifik, bersertifikasi, ada sertifikasinya seperti yang dilakukan oleh penyidik menggunakan puslapor Polri dengan ISO 17024/2017. Nah, kita kembalikan lagi kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut apakah sudah bersertifikasi. Orang yang melakukan itu adalah orang yang berkompetensi dan memiliki spesifikasi khusus nggak? Iya kan? Itu kan emang ahli bidang. Saya kira pernyataan Pak Irjen Budi Hardi ini sangat menentukan arah permainan selanjutnya sahabat ya. Intinya jelas dan tegas, semua orang bisa melakukan penelitian dan bahkan bisa mengaku ahli, tapi pertanyaannya apakah dia bersertifikat atau tidak. Dan jelas-jelas Panci, Tipa, apalagi Rismon tidak memiliki sertifikat dari BNSP. Nah, tentu kalimat ini bukan kalimat biasa. Ini adalah sinyal hukum sahabat. Dan di dalam hukum pidana, klaim keahlian itu bukan soal popularitas atau jam terbang bicara di media, tapi melainkan itu adalah merupakan kompetensi yang memang betul-betul terverifikasi oleh satu lembaga yang punya otoritas untuk mengeluarkan itu, dimana dia harus memiliki sertifikasi yang diakui dan minimal otoritas ilmiah yang sah secara hukum. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh para kucuk pemburu jasa ini. Oleh karena itu, ketika Pak Kapolda menegaskan bahwa Roy CS tidak memiliki sertifikat keahlian, maka seluruh narasi penelitian ilmiah yang kemarin-kemarin ini dia bangun runtuh semuanya. Yang tersisa saya kira bukan lagi hasil riset, melainkan opini pribadi yang disebarluaskan ke publik. Karena itu wajar saja kalau Joshua Sinambela pernah mengatakan bahwa bukunya Pung itu buku sampah. Luar biasa ya. Jadi ini memang betul-betul memperberat posisi Roy Panci CS. Sebab unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban hukum menjadi makin kuat. Jadi jika seseorang tidak memiliki otoritas keahlian,
namun menyampaikan klaim seolah-olah hasil penelitian profesional, lalu kemudian dampaknya itu menyerang kehormatan dan kredibilitas pihak lain, maka argumentasi kami hanya meneliti tidak lagi relevan di hadapan hukum. Itu semuanya tidak ada gunanya. Jadi apa yang mereka teriak-teriakkan selama ini betul-betul itu murni hanya narasi, hanya opini yang berupaya meyakinkan publik bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Jadi apa bedanya misalnya kalau ada kasus korupsi? Tidak mungkin hasil penelitian personal yang akan diakui oleh penyidik KPK. Pasti BPK yang diminta untuk turun melakukan verifikasi terakhir terhadap data yang ada. Itu baru terpercaya. Biar juga kau hebat akuntansi, kalau personal ya tidak mungkin itu diakui. Nah, sama yang dilakukan oleh Panci ini sebenarnya sederhananya seperti itu, sahabat. Makanya seluruh argumentasi yang dibangun selama ini itu runtuh. Betul-betul tidak berbekas. Alamat bahwa tidak lama lagi kasus ini akan P21 dan masuk persidangan. Silahkan di sana bertarung. Silahkan di sana perlihatkan seluruh bukti-bukti yang kau pungut di pinggir jalan itu sampai ke kuburannya Jokowi, kuburannya orang tuanya Jokowi. Kau cari bukti. Betapa dobolnya kalian itu. Karena apa? Itulah karena kebodohan kalian yang langsung menyerang secara barbar palsu, baru berupaya mencari bukti. Di mana kau bisa dapatkan kalau ijazah? Ijazah itu dokumen analog yang hanya dimiliki oleh orang yang punya ijazah itu. Lembaga yang mengeluarkan pun itu hanya menyimpan fotokopinya. Makanya cilaka betul kalian ini. Kalian pasti berpikir di hari awal bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, dan itu mungkin karena bisikan bohir kalian. Nah, percayalah kalian ini. Dan apa yang kamu lakukan sebagai peneliti abal-abal itu hanya kedok sebenarnya untuk mau lari dari tanggung jawab hukum. Karena jelas sekali dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kamu tidak dalam situasi melakukan penelitian, tapi kamu menyebar fitnah sana sini waktu itu. Nanti 1 bulan setelah proses pelaporan berjalan, baru kalian seolah-olah melakukan penelitian dan menulis buku. Nah, itu yang dimaksud dengan alibi. Dan itu jurus lama itu, biasa itu yang begitu. Nah, dalam situasi kamu seperti ini, pantas saja kemudian banyak pengamat yang secara tidak langsung mengatakan bahwa ruang manuver kamu ini semakin sempit. Dan opsi lolos dari jerat hukum makin tipis, setipis silet. Dan ini jangan kamu anggap bahwa kamu dipersekongkoli lagi, tidak. Atau kamu anggap bahwa penyidik kejam, tidak. Tetapi memang karena bukti dan konstruksi hukumnya mulai terkunci rapat. Perlu dicatat, pernyataan Kapolda itu tidak muncul di ruang yang hampa. Biasanya kalau seorang pimpinan dalam satu lembaga kepolisian sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu, alamat bahwa itu akan P21, sahabat. Jadi siap-siap saja kalian. Datangkan ahli kalau ada yang mau jadi ahli nanti di persidangan. Jangan ahli tata negara seperti Refli Harun. Itu keliru itu. Minimal ahli forensik yang kau datangkan di situ. Tapi yang bersertifikat. Karena kalau tidak bersertifikat itu tidak dipakai. Karena situasi yang ada hari ini benar-benar penyidik sepertinya sudah sangat matang, dia punya alat bukti. Artinya alat bukti yang ada itu dia telah kunci rapat-rapat, dan berkas perkara tinggal menunggu penyempurnaan administrasi, Panci. Karena itu wajar jika banyak pihak membaca ini sebagai indikasi kuat bahwa perkara bergerak menuju P21 sekali lagi akan masuk di persidangan. Ini bukan kepastian ya, tetapi sinyal hukum yang sangat keras. Jadi memang kasus ini itu berada di fase-fase yang sudah sangat krusial. Jadi bukan lagi soal siapa yang paling lantang berteriak di media, bukan di situ, melainkan siapa yang bisa bertahan di ruang sidang dengan bukti dan legitimasi hukum. Jangan kau membawa lagi ahli abal-abal tanpa sertifikat keahlian, ngaku-ngaku ahli, tanpa otoritas ilmiah yang diakui. Aduh, maka kalian hanya pecundang.
klaim peneliti berubah menjadi beban hukum, kan kasihan kalian ini. Dan di titik ini narasi besar yang dulu kamu banggakan justru berbalik menghimpit dirimu sendiri. Karena itu sahabat ya, saya selalu mengatakan yang namanya hukum itu bekerja dengan cara sunyi tapi pasti. Ya tidak terpengaruh dengan tepuk tangan para pendukung, apalagi pendukung yang sudah lansia. Tidak tunduk pada premium media sosial yang selama ini dilakukan melalui salah satu media televisi nasional. Saya tidak usah sebutkan namanya, kalian semua sudah tahu. Dan ketika para penegak hukum mulai bicara suatu kesini, itu bertanda satu hal: panggung retorika mulai ditutup dan panggung pengadilan segera akan dibuka. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.